Selamat datang kembali di episode Filsafat untuk Pemula, di mana kita akan membahas 100 pemikir filsafat terkemuka dalam 100 hari. Mohon maaf teman-teman bila ada suara hujan, karena kebetulan Yogyakarta ini sedang sering-seringnya hujan. Semoga suara saya masih tetap jelas. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas seorang filsuf politik yang terkenal. Dia terkenal karena pandangan konservatifnya dan kritik yang tajam terhadap revolusi. Namanya mungkin tidak terlalu banyak teman-teman kenal ya di Indonesia. Kalau bukan ya orang yang memang studi filsafat atau politik, memang kurang sering mendengar nama ini dibandingkan misalnya Socrates gitu ya. Namanya Edmund Burke ya, Edmund Burke. Dia punya banyak karya yang berpengaruh, tetapi salah satu karya yang paling dikenal itu judulnya Reflections on the Revolution in France ya. Refleksi revolusi di Prancis. Jadi Burke ini mengkritik revolusi di Prancis ya. Jadi kan Prancis mengalami satu bentuk revolusi di mana monarki ditumbangkan. Kemudian kalau teman-teman mungkin sudah pernah belajar, mereka lalu menciptakan satu pedoman ya tentang fraternité, égalité, ya, liberté kan gitu. Nah, Burke itu mengkritik itu, mengkritik revolusi itu sendiri ya, bukan yang égalité, fraternité tadi. Jadi dalam bukunya yang Reflections on the Revolution in France, Burke memberikan pandangan yang mendalam tentang perubahan sosial, tentang kebebasan, dan peran tradisi di dalam masyarakat. Nah, ini saatnya kita coba eksplorasi ya pemikiran Edmund Burke dan warisan intelektualnya yang masih relevan hingga saat ini. Tapi sebelum itu kita akan coba mengenal siapa sebenarnya Edmund Burke. Jadi Burke itu lahir 12 Januari 1729. Dia itu justru lahirnya bukan orang Prancis ya. Dia lahir di Dublin, Irlandia. Burke berasal dari keluarga Protestan dan mendapat pendidikan di Trinity College, Dublin, ya, Irlandia. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Burke pindah ke London dan berkarir sebagai politisi serta penulis. Dia dikenal sebagai seorang anggota parlemen yang vokal dan cerdas. Meskipun dia lebih terkenal karena karya-karya filosofisnya dan pemikiran politiknya yang mengkritik keras perubahan besar dalam masyarakat. Burke bukanlah seorang filsuf yang memulai pemikirannya itu dari teori abstrak. Dia lebih merupakan seorang praktisi politik lapangan ya, yang berusaha memahami hubungan langsung. Jadi dia mengamati langsung dari pengalamannya hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan tradisi yang melingkupinya. Nah, selama hidupnya Burke berperan aktif dalam politik Inggris, tetapi karyanya yang paling terkenal muncul sebagai tanggapan terhadap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Eropa di luar Inggris, yaitu di Prancis, yang kemudian dikenal dengan Revolusi Prancis. Baik, salah satu karya terbesar Edmund Burke yang tadi sudah kita sebutkan, Reflections on the Revolution in France, diterbitkan pada tahun 1790. Buku itu isinya kritik, ya, kritik yang tajam terhadap revolusi Prancis. Yang menurut Burke, revolusi Prancis itu justru mengancam, menghancurkan tatanan sosial di Prancis yang sebenarnya sudah mapan. Burke menganggap bahwa revolusi yang didorong oleh cita-cita kebebasan dan kesetaraan, persamaan gitu ya, itu justru terlalu radikal dan berbahaya. Menurut dia, dalam pendapatnya Burke ya,
perubahan sosial seharusnya tidak dilakukan ini secara terburu-buru, dan saking terburu-burunya kan kemudian mengabaikan tradisi dan institusi yang sudah ada sebelum revolusi itu terjadi. Menurut Burke, tradisi adalah warisan berharga yang membawa kebijaksanaan dari masa lalu dan harus dihormati untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Bagi Burke, masyarakat bukanlah konstruksi yang bisa dibangun ulang dari awal, melainkan ini sebuah organisme yang berkembang secara organik. Nah, jadi masyarakat itu ya organisme dalam pemikiran Burke ya. Oleh karena itu, dia berpendapat begini: revolusi yang merombak tatanan yang sudah ada itu nanti akan justru menyebabkan kekacauan dan menghancurkan nilai-nilai sosial yang sebelumnya sudah berjalan dan teruji oleh waktu. Nah, Burke itu memang dikenal sebagai bapak yang konservatif ya, atau bapak konservatisme modern. Dalam pandangan politiknya, Burke itu menekankan pentingnya kebijaksanaan, stabilitas, dan kehati-hatian dalam membuat perubahan sosial dan politik. Karena Burke percaya bahwa masyarakat seharusnya berjalan perlahan-lahan dalam memperkenalkan apa yang kemudian disebut perubahan atau reformasi. Dimana karena perlahan-lahan itu kan, tradisi dan institusi yang sudah ada nggak langsung demikian dihancurkan begitu saja, tapi juga pelan-pelan diresapi dalam perubahan-perubahannya gitu. Nah, Burke juga sangat menekankan ini pentingnya peran keluarga, agama, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk menjaga ini stabilitas moral ya, atau moralitas dan keharmonisan masyarakat. Dia percaya bahwa negara punya kewajiban untuk melindungi nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai moralitas, keharmonisan, dan kepemimpinan yang bijaksana, dan juga tentu saja agama. Dan bagi dia, negara harus memastikan bahwa kebebasan individu yang ada ya di dalam kehidupan rakyatnya itu tidak mengarah pada anarki atau kehancuran sosial. Nah, salah satu aspek penting dalam pemikiran Burke adalah kebebasan yang tidak mutlak gitu. Jadi Burke itu mengatakan bahwa kebebasan yang baik itu bukanlah kebebasan mutlak yang dilakukan tanpa batas. Bagi dia, kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan moral, serta kesadaran bahwa setiap individu adalah bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar. Apa itu ya? Masyarakat itu tadi. Nah, lalu gimana ya Burke memandang perubahan sosial? Ya begini teman-teman, berbeda dengan filsuf-filsuf yang lain yang menganggap perubahan sosial sebagai sesuatu yang positif dan harus didorong, si Burke ini melihat perubahan sebagai sesuatu yang justru beresiko besar. Menurut Burke, perubahan sosial yang terburu-buru atau terlalu radikal dapat merusak fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Maka Burke berpendapat begini, bahwa perubahan harus dilakukan, oke, tetapi harus hati-hati dengan mempertimbangkan akibat jangka panjang. Dia lantas mengingatkan bahwa ideologi revolusioner yang menjanjikan kebebasan dan kesetaraan itu kadang-kadang atau bahkan seringkali berakhir dengan kekerasan dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, Burke menganjurkan pendekatan yang lebih konservatif dan berorientasi pada perlindungan nilai-nilai atau tradisi yang telah ada. Burke itu juga keras mengkritik ideologi yang menekankan pada
hak individu di atas segalanya, dengan menekankan bahwa masyarakat terdiri dari banyak generasi yang saling terhubung, dan tindakan yang diambil oleh satu generasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi yang mendatang. Jadi maksud saya itu Burke mengajak kita untuk tidak terlalu mengabsolutkan hak individu, mengingat kita ini hidup dalam satu dunia yang saling terhubung, generasi yang saling terhubung antara kita dan anak kita dan cucu kita. Kita tidak bisa hanya memikirkan hak individu kita sendiri ini, tapi juga hak orang lain, yaitu anak cucu kita atau orang-orang generasi selanjutnya. Nah, pemikiran Edmund Burke memang sangat berpengaruh ya dalam perkembangan pemikiran politik, khususnya dalam tradisi konservatif. Banyak pemikir politik dan pemimpin dunia itu, terutama yang beraliran konservatif, itu menggunakan Burke sebagai rujukan utama mereka ketika membangun argumen tentang pentingnya mempertahankan tradisi dan nilai-nilai sosial yang telah terbukti. Nah, selain itu, pandangannya tentang perubahan sosial dan revolusi juga memberi dampak pada teori-teori politik modern. Dalam konteks masa kini, banyak yang melihat Burke sebagai peringatan terhadap bahayanya perubahan sosial yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan dampaknya secara mendalam. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Edmund Burke untuk kehidupan sehari-hari kita? Ya, dari Edmund Burke kita belajar pentingnya untuk bijaksana ketika menghadapi perubahan sosial dan politik. Meskipun banyak orang itu memuja-muja menginginkan perubahan yang cepat dan revolusioner, Burke itu justru mengajarkan kepada kita untuk mempertimbangkan nilai-nilai tradisi dan struktur sosial yang ada sebelum kita melakukan perubahan besar. Dia tuh juga mengingatkan kita untuk memahami kebebasan dengan juga dilengkapi tanggung jawab gitu. Jadi bukan kebebasan mutlak yang tanpa tanggung jawab apapun gitu. Karena kebebasan itu tidak hanya tentang hak individu untuk bertindak sesuai kehendak, tetapi juga tentang kewajiban untuk menjaga keharmonisan sosial dan moralitas. Itulah Edmund Burke. Dia mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menghadapi perubahan dan untuk selalu menghargai warisan tradisi yang membentuk masyarakat kita. Pemikirannya yang mendalam tentang politik dan perubahan sosial terus memberikan wawasan yang berharga hingga saat ini, utamanya bagi kaum konservatif. Saya pikir cukup untuk episode Burke hari ini. Terima kasih telah mengikuti episode kali ini di Filsafat untuk Pemula. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya dari pemikir besar lainnya di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.